5 sekawan, beraksi kembali. Bagian 5. Pesiar yang menjengkelkan. Sehabis makan siang, anak-anak berkumpul di kamar Julian dan Dick. Kain linen tua yang bertanda-tanda aneh mereka bentangkan di atas meja. Di sana-sini ada kata-kata yang tertulis dengan huruf acak-acakan. Juga terdapat gambar mata angin, dengan huruf T yang jelas sebagai tanda arah timur. Kecuali itu masih ada pula 8 gambar bujur sangkar, yang tidak rapi buatannya. Tepat di tengah salah satu bujur sangkar itu nampak gambar sebuah silang, atau salib. Semuanya memberikan kesan yang penuh rahasia. Kurasa kata-kata ini ditulis dalam bahasa Latin, ujar Julian sambil berusaha mengejanya, tapi tulisannya tak begitu jelas. Dan kurasa kalaupun aku bisa membacanya, artinya toh takkan ku mengerti. Coba kita kenal seseorang yang bisa memahami bahasa Latin seperti tulisan-tulisan yang tertera di sini. Bahasa Latin, di Eropa merupakan bahasa penting untuk ilmu pengetahuan. Di zaman dulu, berbagai bidang ilmu pengetahuan mempergunakan istilah-istilah bahasa Latin. Bahkan, banyak buku-buku terpelajar ditulis dalam bahasa kuno itu. Sampai sekarang pun ilmu kedokteran misalnya, masih mempergunakan istilah-istilah Latin. Karena itu di Eropa, bahasa Latin tergolong bahasa yang perlu dipelajari orang-orang yang hendak menuntut ilmu. Di samping bahasa Inggris tentunya. Ayahmu bisa bahasa Latin, George? Tanya Anne. Kurasa bisa, jawab George. Tetapi anak-anak enggan minta tolong pada Paman Quentin. Jangan-jangan nanti kain tua itu akan diambilnya, lalu dilupakannya. Atau bahkan, dibakar. Sarjana biasanya suka berbuat yang aneh-aneh. Bagaimana kalau Pak Guru Roland? Tanya Dick. Dia kan guru, jadi bisa berbahasa Latin. Jangan tanyakan dulu padanya, sebelum kita sendiri berhasil menyelidiki lebih mendalam, kata Julian. Ia bersikap hati-hati. Kelihatannya dia memang periang dan ramah, tapi siapa tahu. Jangan-jangan kesan itu keliru. Sialan, kepingin benar rasanya mengetahui makna tanda-tanda ini. Di bagian teratas ada 2 buah kata, ujar Dick sambil berusaha mengeja. Via OCCULTA. Nah, menurut perkiraanmu, apa arti kata-kata itu, Julian? Yah, aku harus menebak. Via berarti jalan, sedang okulta, kalau tidak salah artinya rahasia. Jadi barangkali kata-kata itu berarti jalan rahasia. Kurang lebih begitulah, jawab Julian dengan kening berkerut. Ia sendiri tidak yakin akan terjemahannya itu. Jalan rahasia, seru Anne dengan mata bersinar-sinar. Wah, mudah-mudahan saja memang itu artinya jalan rahasia, bukan main, mendebarkan hati. Kira-kiranya rahasia apa, Julian? Konyol benar engkau ini, Anne, kata Julian. Bagaimana aku mengetahuinya? Aku bahkan tak tahu apakah artinya memang benar-benar jalan rahasia. Aku tadi kan cuma menebak saja. Kalau artinya memang itu, maka mungkin tanda-tanda di kain ini merupakan petunjuk. Petunjuk untuk menemukan jalan rahasia itu, kata Dick. Entah apa yang dimaksudkan dengan jalan rahasia. Wah, benar-benar kesal rasanya, tidak bisa memahami tanda-tanda ini. Ayo, Julian, cobalah sebisa-bisamu. Kau kan sudah lebih banyak mengetahui kata Latin daripada aku. Susah sekali membaca tulisan kuno yang aneh ini, ujar Julian. Tetapi ia masih mencoba juga, namun sia-sia. Tidak, aku tak bisa mengejanya sama sekali. Saat itu terdengar suara orang berjalan menaiki tangga. Kemudian pintu kamar terbuka, dan kepala Pak Guru Roland muncul di celahnya. Di sini kalian rupanya, kata Pak Guru. Dari tadi ku cari-cari. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan sebentar ke bukit batu yang di pinggir laut? Baik, kami datang, jawab Julian sambil menggulung kain linen. Apa itu? Tanya Pak Guru sambil menunjuk ke kain yang sedang digulung. Barang, menarik. Itu, Anne hendak menjawabnya, tetapi dengan segera anak-anak mulai ngomong dengan ribut. Mereka khawatir kalau Anne membocorkan rahasia. Memang enak berjalan-jalan siang ini. Ayo, kita mengenakan pakaian tebal. Tim, di mana lagi engkau sekarang? George bersiul keras-keras. Tim yang saat itu sedang berbaring di bawah tempat tidur, dengan segera meloncat keluar. Muka Anne menjadi merah padam. Ia menyadari, mengapa saudara-saudaranya tiba-tiba begitu ribut. Ngomong, tolol, umpat Julian dengan suara tertahan. Bayi, untung saja Pak Guru Roland tak mengatakan apa-apa lagi tentang kain linen yang nampak
olehnya sedang digulung oleh Julian. Perhatiannya sudah teralih ke Tim. Kurasa dia mesti ikut juga berjalan-jalan, katanya. George menatapnya dengan sikap agak tersinggung. Tentu saja, kata anak itu. Kami belum pernah pergi kemana-mana, dengan tidak mengajak Tim. Pak Guru mendului turun ke bawah, sedang keempat anak itu sibuk mengenakan mantel. Masing-masing, George nampak cemberut mukanya. Ia marah, karena Pak Guru seolah-olah hendak mengusulkan agar Tim ditinggal saja. Hei, konyol, kata Dick dengan ketus pada Anne. Nyaris kau tadi membocorkan rahasia. Aku tak berpikir panjang, jawab adiknya itu. Ia agak malu terhadap kecerobohannya. Tapi Pak Guru kelihatannya ramah sekali. Rasanya kita bisa menanyakan padanya. Apakah dia bisa membantu kita memahami kata-kata asing itu? Serahkan keputusan mengenainya padaku, kata Julian dengan jengkel. Kau jangan berani-berani membuka mulut. Keempat anak itu berangkat bersama Pak Guru, diikuti oleh Tim. Pak Guru tak perlu merasa khawatir mengenai Tim, karena anjing itu tak mau berjalan dekatnya. Benar-benar aneh, ia selalu menjauhi guru pembimbing itu. Bahkan ketika diajak bicara pun, ia pura-pura tak mendengar. Biasanya Tim tidak begitu, kata Dick. Ia sebetulnya sangat baik hati. Yah, karena aku harus tinggal serumah dengan anjing itu, aku harus berusaha berteman dengannya, kata Pak Guru. Hei, Tim, kemarilah sebentar, aku punya biskuit. Kuping Tim menegak ketika mendengar kata biskuit. Tetapi ia tetap tak mau memandang ke arah Pak Guru. Buntutnya diselipkan di antara kedua kaki belakangnya, lalu ia mendekati George. Anak itu menepuk-nepuk kepalanya. Kalau Tim tak senang pada seseorang, ia takkan mau datang jika dipanggil. Juga tidak, walau dibujuk dengan biskuit atau tulang, kata George. Pak Guru Roland menyerah. Biskuit yang tadinya disodorkan pada Tim, dimasukkannya kembali ke dalam kantong jasnya. Aneh tampang anjingmu itu, katanya pada George. Anjing kampung. Terus terang saja, aku lebih senang pada anjing keturunan yang mumi. Muka George merah padam. Tim tidak aneh tampangnya, katanya tergagap-gagap karena marah. Pak Guru sendiri, yang aneh tampangnya, dia bukan anjing kampung sembarangan. Tim adalah anjing terbaik di dunia. Kau agak kurang ajar, ujar Pak Guru Roland dengan sikap kaku. Tak kuizinkan muridku bermulut lancang, Georgina. George menjadi semakin marah, karena disapa dengan nama Georgina. Mukanya masam, seperti asinan kebanyakan cuka. Langkahnya menjadi lamban. Ia berjalan agak di belakang, seiring dengan Tim. Saudara-saudaranya merasa kurang enak. Mereka tahu bahwa George kalau sudah merajuk sulit diajak berbaik kembali. Selama itu sifatnya sudah menjadi jauh lebih ramah, sejak berkenalan dengan ketiga saudara sepupunya musim panas yang lalu. Waktu itu untuk pertama kalinya Julian beserta kedua adiknya datang menginap di Pondok Kirin. Mudah-mudahan saja George tidak menjadi konyol lagi dan mencari-cari pertengkaran. Kalau itu sampai terjadi, rusaklah suasana hari-hari raya Natal nanti. George tidak diacuhkan lagi oleh Pak Guru Roland. Pak Guru berjalan di depan bersama Julian dan kedua adiknya, sambil berkelakar. Cerita-ceritanya lucu sekali, sehingga Julian dan Dick tertawa-tawa mendengarnya. Pak Guru membimbing tangan Anne. Anak perempuan itu berjalan di sampingnya sambil melonjak-lonjak. Anne senang berjalan-jalan, sambil mengobrol dengan kocak. Julian merasa kasihan pada George. Tak enak rasanya kalau dikesampingkan, dan ia tahu George paling tidak suka tersisih. Julian memikirkan kemungkinan sikap Pak Guru, jika ia berani membela saudara sepupunya itu. Jangan-jangan nanti marah. Tetapi Julian memberanikan diri, karena suasana akan lebih enak nanti. Pak Guru, katanya dengan hati-hati. Maukah Anda menyapa saudara sepupu saya dengan nama yang disukainya, yaitu George? Ia benci pada nama Georgina. Dan ia sangat sayang pada Tim. Ia tidak suka apabila ada orang mengatakan hal-hal yang tidak enak mengenai anjing kesayangannya itu. Pak Guru Roland kelihatan kaget mendengar perkataan Julian. Julian, aku yakin maksudmu baik, katanya dengan suara tawar. Tapi aku tak membutuhkan nasihatmu mengenai murid-muridku. Aku akan mengikuti kemauanku sendiri dalam urusan dengan Georgina, dan takkan menuruti pendapatmu. Aku ingin berteman dengan kalian semua, dan aku yakin kita akan berteman baik. Tapi Georgina harus mau menurut
kata, seperti kalian bertiga. Julian merasa terpukul ketika mendengar jawaban itu. Mukanya menjadi merah. Dipandangnya Dick, yang membalas dengan meremas lengan abangnya itu. Kedua anak laki itu tahu bahwa George memang kadang-kadang konyol dan berwatak sulit, apalagi jika ada orang yang mengatakan tak suka pada anjingnya. Tetapi menurut pendapat mereka, Pak Guru Roland pun seharusnya menunjukkan pengertian yang lebih besar. Dick memperlambat langkah, lalu berjalan seiring dengan George. Kau tak pergi menemani aku, kata George dengan segera. Matanya berkilat-kilat marah. Jalan saja dengan sobat kalian, Pak Roland. Kau jangan konyol, kata Dick. Dia bukan temanku. Aku tidak konyol, balas George dengan suara tegang. Kan aku bisa mendengar kalian tertawa-tawa dan berkelakar dengan dia. Kedepanlah lagi, dan tertawa-tawa dengan orang. Itu, aku sudah ditemani tim. George, sekarang ini menjelang perayaan Natal, kata Dick menyabarkan. Tak baik, marah-marah terus. Rusak suasana Natal karenanya. Aku tak suka pada orang yang tidak menyenangi tim, ujar George. Ia tetap berkeras kepala. Tapi tadi Pak Guru kan sudah mencoba dan hendak memberinya biskuit, kata Dick. Iya, masih terus mencoba untuk menenangkan perasaan George yang sedang sebal. Tetapi anak itu diam saja, mukanya masam. Dick mencoba sekali lagi. George, bagaimana kalau kau mencoba ramah sampai hari-hari raya Natal sudah lewat? Usulnya, jangan sampai suasana Natal yang tenang menjadi rusak karena tingkahmu. Ayolah, George. Baiklah, kata George pada akhirnya. Akan ku coba. Kalau begitu marilah berjalan seiring dengan kami, kata Dick. George menurut. Dicobanya untuk tidak kelihatan merajuk. Pak Guru Roland merasa bahwa Dick tadi berusaha membujuk George agar tidak merajuk. Karena itu diajaknya anak perempuan itu bercakap-cakap. Ia tak berhasil membuat George tertawa, tetapi setidak-tidaknya anak itu mau memberikan jawaban secara sopan. Itukah Kirin Pham? Tanya Pak Guru, ketika rumah pertanian itu nampak di depan mereka. Betul, Anda mengenalnya? Tanya Julian dengan heran. Tidak, kata Pak Guru cepat-cepat. Aku pernah mendengar namanya, dan karenanya aku kepingin tahu apakah itu tempatnya. Kami ke sana tadi pagi, kata Anne. Tempatnya mengasyikkan. Ia memandang saudaranya. Apakah mereka akan tidak setuju kalau ia bercerita tentang hal-hal yang mereka lihat di sana pagi itu? Julian berpikir sejenak. Tak ada salahnya apabila Pak Guru mendengar cerita tentang batu yang bisa diangkat di dapur, serta dinding palsu di sebelah belakang lemari. Ibu Sanders pun bisa menceritakannya pada orang-orang lain. Ia juga bisa bercerita tentang papan pelapis yang bisa tergeser di serambi dalam, serta menceritakan tentang buku resep yang mereka temukan di situ. Tetapi tak perlu disinggung-singgung tentang kain linen. Julian dan saudara-saudaranya bercerita tentang hal-hal menarik yang mereka lihat di rumah pertanian tua itu. Tetapi tak sepatah kata pun yang keluar tentang kain linen yang ada tulisan rahasianya. Pak Guru mendengarkan dengan penuh minat. Ajaib, katanya. Benar-benar ajaib. Menarik sekali. Kata kalian kedua orang tua itu tinggal sendirian di sana. Dalam hari-hari Natal ini mereka akan kedatangan 2 orang tamu, kata Dick. 2 orang seniman. Julian kepingin datang ke sana dan mengobrol dengan mereka. Julian pandai menggambar. Oh ya, kata Pak Guru Roland. Kalau begitu, ia harus menunjukkan beberapa hasil lukisannya padaku. Tapi kurasa lebih baik kau jangan mengganggu kedua seniman yang menginap di rumah pertanian. Mungkin mereka tak suka dikunjungi orang. Kata Pak Guru Roland itu membuat Julian menjadi keras kepala. Dibulatkannya tekad untuk pergi ke sana dan mengobrol dengan kedua seniman itu, begitu ia mendapat kesempatan. Pesiar mereka sore itu bisa dikatakan menyenangkan. Hanya sayangnya George tak banyak bicara, sedang tim tak mau dekat-dekat dengan Pak Guru. Ketika mereka sampai di suatu telaga yang beku airnya, Dick melemparkan ranting-ranting ke tengah telaga dan kemudian menyuruh tim mengambilnya. Anak-anak tertawa gelak-gelak melihat anjing itu lari terpeleset-peleset di atas es yang licin. Keempat anak itu silih berganti melemparkan ranting. Dan semua ranting diambil oleh tim. Cuma yang dilemparkan oleh Pak Guru Roland saja yang tidak mau diambilnya. Ketika guru pembimbing itu melemparkan sebatang ranting, tim hanya memandang sebentar. Sudah, itu tak mau peduli lagi. Seolah-olah ia hendak mengatakan, apa, tongkatmu?
Aku tak sudi mengambilnya. Sekarang kita pulang ke rumah, ujar Pak Guru Roland. Ia merasa jengkel pada Tim. Tetapi tak dinampakkannya. Kita akan datang bertepatan waktunya dengan saat minum teh.